Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Aulia Putri Rianata dari kelas 1A dengan nomor presensi 56. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fungsi daripada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan bagian dari sistem saraf tubuh yang meneruskan rangsangan menuju dan dari sistem saraf pusat. Berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tepi ini dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik atau sadar, saraf otonom atau saraf tidak sadar. Yang pertama pada saraf somatis atau saraf sadar. Saraf ini berfungsi sebagai mengatur segala gerakan yang dilakukan secara sadar di bawah koordinasi dari saraf pusat atau otak. Berdasarkan asalnya, saraf ini dibedakan menjadi dua, yaitu saraf spinal dan juga saraf kranial. Pada saraf kranial, tiap pasang saraf terletak pada segmen tertentu, seperti serviks, toraks, lumbar, dan lainnya. Tiap pasang saraf diberi nomor sesuai tulang belakang di atasnya. Seperti 8 pasang saraf spinal cervix, yaitu dengan nomor C1 sampai dengan C8, 12 pasang saraf spinal thorax, yaitu dengan T1 sampai dengan T12, 5 pasang saraf spinal lumbar, yaitu pada L1 sampai dengan L5, 5 pasang saraf spinal sakral, yaitu pada S1 sampai dengan S5, 1 pasang saraf spinal koksial dengan C0, dan 31 dan tersebut merupakan 30 saraf spinal. Berikut merupakan contoh dari gambar saraf spinal. Di sini kita dapat melihat saraf cervical dengan C1 sampai C8 yang berarti 8 pasang, dan saraf torakal dengan T1 sampai dengan T12 yaitu dengan 12 pasang, saraf lumbar dengan L1 sampai dengan L6, L5, saraf sakral dengan S1 sampai dengan S5, dan saraf koksial dengan C6. Selanjutnya pada saraf kranial. Saraf kranial ini dibagi menjadi kurang lebihnya menjadi 12 saraf. Yang pertama yaitu olfaktorius, merupakan serabut sensorik, berfungsi menerima dan menghantar impuls pada sensasi penciuman. Yang kedua yaitu optikus, transmisi impuls dari dan ke retina mata. Yang ketiga ada oculomotorius, yang keempat trochlearis, yang keenam abducens, merupakan serabut motorik dan berfungsi sebagai mensuplai otot ekstrinsik daripada mata. Yang ketiga oculomotorius, berfungsi sebagai mensuplai serabut otonom otot ciliaris intrinsik dan otot sphincter iris. Yang kelima ada trigeminalis, merupakan saraf kranial besar dan serabut campuran. Yang ketujuh merupakan facialis, yaitu serabut motorik dan sensorik, berfungsi untuk mensarafi otot wajah, kelenjar ludah, dan juga laring. Yang kedelapan merupakan vestibulocochlear, yaitu saraf sensorik terdistribusi di telinga dalam dan mensarafi pendengaran serta keseimbangan. Selanjutnya yang ke-9 yaitu glossopharyngeal,
merupakan saraf campuran berfungsi untuk mensarafi lidah dan juga faring. Yang ke-10 ada vagus, merupakan saraf campuran terdistribusi paling luas, berfungsi untuk mensuplai farinks, laring, organ dalam di rongga leher, dada, dan juga abdomen. Yang ke-11 yaitu aksesorius, berfungsi bergabung dan terdistribusi dengan serabut vagus. Yang ke-12 yaitu hipoglossus, merupakan saraf motorik mensuplai impuls intrinsil dan ekstrinsil daripada lidah. Berikut merupakan gambar atau contoh daripada saraf kranial. Saraf ini berperan penting bagi organ dalam dan juga indera daripada tubuh manusia. Selanjutnya, saraf otonom atau saraf tidak sadar. Saraf ini berfungsi sebagai mengatur keadaan konstan dalam tubuh, memberikan perubahan dalam tubuh yang sesuai. Saraf ini bekerja secara tidak sadar. Dan menurut fungsinya, susunan saraf otonom terdiri dari dua bagian, yaitu saraf simpatik dan juga saraf parasimpatik. Saraf simpatik atau sering juga sistem saraf torakolumbar memiliki fungsi untuk mensyarafi otot pada jantung, otot tak sadar pada pembuluh darah, organ-organ dalam seperti halnya lambung, pankreas, dan juga usus, serabut motorik sekretorik pada kelenjar keringat, serabut motorik otot tak sadar pada kulit, dan mempertahankan tonus semua otot termasuk otot tak sadar. Yang kedua yaitu saraf parasimpatik. Saraf ini sering juga disebut dengan sistem asetilkolin. Saraf parasimpatik berperan dalam pencernaan, eliminasi, dan pada pembaruan suplai energi. Stimulasi pada sistem ini timbul efek dengan tujuan menghemat penggunaan zat dan mengumpulkan energi. Berikut merupakan daftar pusaka atau referensi yang saya gunakan untuk membuat dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih saya sampaikan dan cukup sekian daripada penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.